Sebelum kalian scroll dan skeptis sama video ini, Koko mau bilang kalau tujuan Koko bikin video ini adalah bukan untuk merendahkan kalian yang udah beli PC murah ya, ataupun kalian yang masih berencana untuk beli PC murah. Kenapa? Karena menurut Koko ya sah-sah aja sebenarnya buat kalian punya PC bagus dengan harga yang murah. Why not? Ya. Nah, harga murah yang Koko maksud di sini adalah PC-PC yang harganya itu di bawah 5 juta. Ya. Kenapa Koko bilang PC murah itu ya bukannya jelek ya, tapi kenapa ya? Maksudnya kayak semua itu tergantung sama setup build ya. Mau itu lu beli PC murah, mau itu kalian beli PC mahal. Kalau misalkan PC setup build-nya itu bagus ya, pasti kita bisa menghindari yang namanya kerusakan atau kita bisa meminimalisir terjadinya kerusakan. Ya, makanya kenapa penting banget untuk punya setup build yang bagus. Kalau dari awal setup build-nya aja udah ngaco, pasti PC itu akan lebih cepat rusak. Ya, tak terkecuali mau PC mahal sekalipun, setup build-nya ngaco pasti akan cepat rusak. Ya, karena emang sepenting itu dan sepengaruh itu setup build sama PC kalian. Nah, kalau kalian perhatiin dari tadi Koko tuh ngomongin tentang setup build, setup build, setup build. Ya, mau gimana? Itu adalah hal yang penting banget gitu dan itu adalah fundamentalnya kita. Dasarnya kita untuk merakit PC itu setup build-nya dulu, ya. Untuk tahu setup build yang cocok buat PC kalian, pertama yang harus kalian tahu adalah kalian mau bikin PC ini untuk apa kebutuhannya? Apakah untuk game, render, desain, sekolah, kantor, atau ngapain? Kalau kalian nggak tahu tujuan kalian apa, setup build kalian juga pasti bakal ambigu. Tapi kok gue mau semuanya? Ya nggak salah, tapi kalian harus tahu yang namanya prioritas, ya. Pasti ketika kalian beli PC, ada satu hal yang, atau satu poin aspek penting yang mau kalian tuju. Misalkan, kok aku pengennya gaming, tapi yang lain ya oke lah, aku mau gitu, tapi nggak terlalu fokus. Oke, berarti kita maksimalin di gaming. Atau misalkan, kok aku pengennya office, tapi aku bisa editing dikit-dikit aja, tipis-tipis 2 dimensi aja gitu. Bisa, tapi fokus utamanya tetap di office, ya. Nah, sebagai contoh, kita dalam pembelajaran video kali ini, kita bakal asumsiin kalian di sini mau beli PC gaming dengan harga 5 juta, ya. Dengan asumsi monitor dan keyboard itu kalian sudah ada. Nah, kira-kira speknya seperti apa? Let's check it out. Nah, itu tadi adalah setup build PC 5 juta kita yang akan kita jadiin sebagai contoh untuk video kita. Sekilas kalau dilihat sebenarnya nggak ada yang aneh, tapi kalau kalian perhatiin lebih detail lagi ya, kalian akan perhatiin di bagian power supply. Itu 500 wattnya nggak pure bro. Ya, jadi kalau misalkan lu paksain pakai ini PC, lu nyalain, kemungkinannya ada dua. Satu, PC-nya nggak nyala. Kedua, nyala tapi lifetime dari part-part yang ada di dalamnya pasti bakal pendek. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bedah lebih dalam lagi, GTX 1070 itu perlu konsumsi daya listrik sekitar 150 sampai 185 watt. Ini belum termasuk dengan komponen lain. Kita belum bicara soal prosesor, RAM, SSD, memori, dan lain sebagainya. Artinya power supply pilihan kita ini kurang tepat. Gue nggak bilang kurang bagus, tapi ini kurang tepat untuk setup build yang kita jadikan sebagai contoh ini. Makanya kenapa kita harus ganti dengan power supply yang lain, ya. Cari power supply pun nggak bisa sembarangan. Kenapa? Pertama, pastiin kalian tahu dulu nih kebutuhannya untuk apa. Seperti kita tadi di awal. Kalau misalkan setup build-nya butuh VGA yang konsumsi dari listriknya tinggi, ya otomatis power supply-nya juga harus yang tinggi. Kedua, pastiin power supply kalian itu sudah bersertifikasi 80+. Entah itu bronze, gold, platinum, titanium, terserah dah, apapun ya. Ketiga, pastiin power supply kalian itu punya fitur-fitur proteksi seperti OVP, OPP, OCP, SCP, OTP. Kalau kalian bingung sama omongan PP gua akan tampilin di dalam layar ini supaya kalian teredukasi. Oke, balik lagi ke case yang tadi. Misalkan kalian tipe pembeli yang, kok kayaknya dalam waktu ke depan aku nggak bakal ganti PC lagi. Ya, aku mau nekan budget juga, jadi aku rasa 500 watt cukup kok buat aku. Oke, kalian bisa ambil GameX GP500 sebagai solusi dari setup build kalian yang tadi. Tapi kalau misalkan kalian tipe pembeli yang kedua nih, yang visioner, kok kayaknya ke depan aku bakal upgrade PC, jadi aku nggak mau beli 2 kali, aku pengen beli power supply yang sekali gede dan bisa untuk VGA yang lebih jauh lagi kemampuannya dibandingkan GTX 1070. Fine, nggak masalah.
kalian bisa jadikan power supply GMX GP750 sebagai solusi dari alternatif kalian. Dan di depan ini Koko udah ada GMX GP750. Secara build quality-nya terlihat premium dan power supply-nya bisa dibilang berat ya. Jadi bukan power supply kaleng-kaleng. Ya, dari sini kita bisa simpulin untuk kapasitor dan komponen-komponen listrik lainnya di dalam itu bukan barang yang sembarangan. Ya, untuk tipe power supply-nya itu sudah menggunakan tipe flat kabel, dan kalau kalian perhatiin di sini power supply-nya itu tipe yang non modular. Nah, power supply ini sendiri juga udah dilengkapi dengan satu buah kabel 24 pin untuk motherboard ya, dan udah di branded juga, jadi nggak mungkin gampang terkelupas. Ini menurut gua poin plus sih. Dan udah juga ada satu kabel 8 pin untuk prosesor, 3 kabel 8 pin untuk PCIe atau GPU, 3 kabel Molex, dan 7 kabel SATA. Nah, seperti yang tadi Koko bilang, kalau kalian tipe visioner, kalian bisa pakai power supply GMX GP750 ini. Ya, karena sudah 80 plus, ya, cocok buat gaming, dan sudah terproteksi. Ada yang PPPT yang tadi. Dan perlu kalian ketahui, power supply ini bisa support VGA-nya itu up to RTX 5070. Ya, tapi tentunya kalian harus pakai converter ya, karena kalau RTX 5070 itu dia pakainya converter. Dia pakainya itu PCIe Gen 5, sementara untuk power supply-nya ini masih PCIe Gen 4. Kesimpulannya, setup build yang tepat itu bakal bikin PC kalian itu punya lifetime yang lebih lama, ya, tak terkecuali PC yang murah sekalipun. Kenapa? Karena ya tadi, kalau setup build kalian aja dari awal udah ngaco, mau PC mahal pun pasti akan cepat rusak, ya. Makanya kenapa kalau kita punya PC, pastiin setup build kalian itu sudah tepat, sudah benar, sehingga kita punya lifetime yang lebih panjang. Lifetime yang lebih panjang bikin dompet kita irit, kitanya juga happy, nggak stres mikirin harus ganti ono ini mulu, ya kan? Nah, dan lagi pemilihan power supply itu juga penting banget teman-teman, jangan sampai kalian salah pilih power supply. Kalau misalkan kalian mau, Koko bisa buatin konten berikutnya tentang bagaimana caranya kita menghitung berapa power supply yang kita butuhin. Nah, nanti Koko akan coba ulik lebih dalam di situ, ya. Tapi sementara ini dulu, Koko izin pamit. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe YouTube channel ini, ya, supaya kalian gak ketinggalan dengan konten-konten Koko selanjutnya. So, this is it. See you on the next video. Bye-bye.